Gadis belia ini terpaksa terima tawaran jadi istri juragan tua yang sudah punya 3 istri, hingga semua berakhir seperti ini. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Parjo, kapan kamu akan merasa cukup? Tanya Pak Karto, sahabat lama Parjo, dengan nada serius namun bercampur prihatin. Mereka duduk di beranda rumah Parjo yang luas, memandang hamparan sawah yang menghijau di kejauhan. Parjo, seorang pria berusia 60 tahun dengan rambut yang mulai memutih, hanya tersenyum tipis mendengar pertanyaan itu. Cukup, aku sudah menjalani hidup ini dengan cara yang aku pilih, jawab Parjo sambil menghisap rokoknya pelan. Apa gunanya harta jika tidak bisa dinikmati? Desa tempat mereka tinggal adalah desa yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sini, Parjo dikenal sebagai juragan beras yang kaya raya. Kekayaannya melimpah, rumahnya besar, dan dia selalu dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Sudah 3 istri yang dinikahinya dengan sah, namun tampaknya takdir masih belum selesai memainkan perannya dalam hidup Parjo. Meskipun banyak yang mencibir gaya hidupnya, Parjo tetap menjalani hidupnya dengan caranya sendiri. Dia merasa bahwa uang dan kekuasaan adalah segalanya. Tapi di balik senyuman angkuhnya, ada sesuatu yang masih terasa kurang. Sesuatu yang bahkan Parjo sendiri sulit untuk diungkapkan. Kisah ini bermula ketika Parjo dengan segala kekayaannya tak sengaja bertemu dengan seorang gadis muda bernama Karin. Ia baru saja menginjak usia 17 tahun. Gadis itu muncul dalam hidupnya seperti sebuah kebetulan yang tak terduga, membawa serta angin perubahan yang perlahan-lahan akan mengguncang kehidupan Parjo yang selama ini penuh dengan kemewahan dan kepuasan diri. Takdir seolah-olah telah menyiapkan sebuah jalan baru untuk Parjo, yang bahkan dirinya tak pernah menyangka sebelumnya. Langit cerah membentang di atas desa yang tenang, sementara angin sepoi-sepoi meniup aroma padi yang segar. Parjo, seorang pria berusia 60 tahun yang dikenal sebagai juragan beras yang kaya raya, melaju dengan mobil mewahnya menuju salah satu gudangnya. Desa itu adalah tempat ia merasa seperti raja, dengan harta melimpah dan pengaruh yang kuat. Namun, dalam perjalanan itu, sesuatu yang tak biasa menarik perhatian Parjo. Di bawah sebuah pohon besar di tepi jalan, seorang gadis muda duduk sendirian, wajahnya basah oleh air mata. Rambutnya yang panjang dan hitam jatuh menutupi bagian wajahnya yang sembab. Parjo menghentikan mobilnya, lalu keluar dan menghampiri gadis tersebut. "Neng, kenapa kamu menangis di sini? Ada apa?" Parjo bertanya dengan nada lembut, meski sosoknya yang besar dan tegas seringkali membuat orang lain gentar. Gadis itu mendongak, menatap Parjo dengan mata yang penuh kesedihan. "Saya diusir dari sekolah, Pak. Saya tidak bisa ikut ujian akhir karena orang tua saya tidak mampu membayar uang operasional sekolah," jawabnya dengan suara gemetar. Kata-kata itu langsung menyentuh hati Parjo. Ia teringat akan masa mudanya yang penuh perjuangan, saat dirinya pun pernah merasakan pahitnya kemiskinan. Tanpa berpikir panjang, Parjo menawarkan bantuan. "Bagaimana kalau Bapak bantu ya? Kamu bisa kembali ke sekolah dan ikut ujian. Tapi ada satu syarat." Karin, gadis muda itu, menatap Parjo dengan campuran harap dan cemas. "Syarat apa, Pak?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Parjo tersenyum, senyuman yang sering membuat orang merasa tenang. "Kamu mau jadi istri Bapak? Bapak janji akan merawat dan menjaga kamu seumur hidupmu." Namun, tawaran itu membuat Karin terdiam. Hatinya berdebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Di usianya yang baru 17 tahun, Karin merasa bahwa hidupnya seharusnya masih panjang dan penuh harapan. Bukan terikat pada pernikahan dengan pria yang usianya lebih tua dari ayahnya, jika ayahnya masih hidup. Saya harus berbicara dengan ibu saya dulu, Pak," jawab Karin akhirnya. Suaranya terdengar pelan tapi tegas. Parjo sedikit terkejut mendengar jawaban itu, tapi ia mengangguk dengan penuh pengertian. "Baiklah, Neng. Bapak tidak memaksa. Bicaralah dengan ibumu. Kalau kamu sudah siap, Bapak akan selalu di sini," kata Parjo sambil menepuk bahu Karin dengan lembut.
Karin mengangguk, lalu berdiri dan berjalan pulang dengan langkah gontai. Dalam hatinya, ia merasakan beban yang semakin berat. Karin adalah anak yatim, ayahnya meninggal beberapa tahun yang lalu, meninggalkan ibunya dan merawat dirinya dan kedua adiknya yang masih kecil. Mereka hidup sederhana di sebuah rumah kecil di pinggir desa, bergantung pada penghasilan ibunya yang bekerja sebagai buruh harian. Kehidupan mereka sudah sulit, dan kini Karin harus menghadapi tawaran yang bisa mengubah hidup keluarganya, namun juga bisa merenggut kebebasan dan masa mudanya. Sesampainya di rumah, Karin langsung menemui ibunya yang sedang memasak di dapur kecil mereka. Wajah ibunya yang lelah menatapnya dengan penuh kasih sayang, meskipun jelas terlihat guratan kekhawatiran di matanya. "Karin, ada apa nak? Kenapa matamu sembab?" tanya ibunya dengan suara lembut. Karin menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sebelum mulai berbicara. "Bu, tadi saya diusir dari sekolah. Mereka bilang saya tidak bisa ikut ujian kalau kita tidak segera membayar uang operasional sekolah," kata Karin sambil menahan air matanya yang hampir tumpah lagi. Wajah ibunya berubah, nampak semakin suram. "Ibu tahu nak, ibu sudah mencoba mencari uang, tapi sampai sekarang ibu belum dapat. Maafkan ibu ya nak. Tadi ada yang menawarkan bantuan bu," potong Karin, suaranya bergetar. "Pak Parjo, juragan beras yang kaya itu, dia menawarkan untuk membayar semua biaya sekolahku. Tapi dengan satu syarat bu." Ibunya menatap Karin dengan tatapan penuh tanda tanya, menunggu penjelasan lebih lanjut. "Syaratnya, dia ingin saya menjadi istrinya bu," kata Karin dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ruangan dapur yang sempit itu tiba-tiba terasa semakin mengecil. Ibunya terdiam, mencoba mencerna kata-kata Karin. Hati kecilnya berontak, namun kenyataan hidup memaksanya untuk berpikir keras. "Karin, ini bukan keputusan yang mudah, nak. Ibu tahu hidup kita sulit, tapi menikah dengan Pak Parjo bukanlah sesuatu yang harus kamu putuskan tanpa pertimbangan yang matang." "Kamu masih muda, nak," ujar ibunya dengan suara serak. Karin menggenggam tangan ibunya, mencoba mencari kekuatan dalam sentuhan itu. "Saya tidak tahu, Bu. Saya bingung. Di satu sisi, saya ingin membantu ibu dan adik-adik saya. Tapi di sisi lain, saya belum siap menjalani hidup seperti itu, Bu." Ibunya memeluk Karin dengan erat-erat, merasakan ketakutan dan keraguan dalam dirinya. "Ibu juga tidak ingin kamu mengambil keputusan ini karena terpaksa, nak. Kita akan cari jalan yang lain. Ibu akan berusaha lebih keras, dan kita akan menghadapi ini bersama. Kamu adalah anak ibu, dan kebahagiaanmu adalah yang paling penting." Malam itu, Karin merenungkan semua yang telah terjadi. Hidup memang penuh dengan pilihan yang sulit, namun ia tahu bahwa ia tidak akan membuat keputusan besar ini tanpa pertimbangan nasihat dan kasih sayang ibunya. Sementara itu, Parjo menunggu jawaban dengan tenang, yakin bahwa tawarannya adalah solusi yang terbaik bagi Karin dan keluarganya. Tapi Karin dengan segala keraguan dan ketakutannya belum bisa memutuskan langkah apa yang harus dia ambil. Malam itu di rumah kecil mereka yang sederhana, suasana terasa berat. Ibunya yang sudah semakin tua dan lemah karena sakit-sakitan duduk di kursi kayu sambil memikirkan kata-kata Karin tentang tawaran Parjo. Pikirannya berkecamuk antara keinginan untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya dan rasa bersalah karena mempertimbangkan solusi yang begitu drastis. Karin duduk di samping ibunya, menunggu dengan cemas apa yang akan dikatakan oleh ibunya. Meski di dalam hatinya ada keraguan, Karin tahu bahwa mereka tak punya banyak pilihan. Akhirnya, ibunya menghela nafas panjang dan berat, memandang Karin dengan mata yang penuh keletihan dan kasih sayang. "Karin, ibu tahu kamu belum siap untuk ini, dan ibu juga tak pernah membayangkan kamu harus menjalani hidup seperti ini. Tapi, ibu juga tahu bahwa kita sudah tak punya pilihan lain. Ibu tak ingin kamu putus sekolah, nak. Ibu tak ingin kamu dan adik-adikmu hidup dalam kemiskinan selamanya." Karin merasakan air matanya mulai menggenang, tapi ia berusaha menahannya. "Jadi, ibu setuju?" tanyanya, suaranya bergetar. Ibunya mengangguk pelan, wajahnya nampak penuh dengan beban. "Ibu setuju, nak. Jika ini yang terbaik untukmu dan adik-adikmu, ibu akan mendukungmu.
Tapi ingat Karin, apapun yang terjadi, ibu selalu ada di sisimu. Karin terdiam sejenak, meresapi kata-kata ibunya. Di satu sisi, ia merasa lega karena sudah mendapatkan restu. Namun di sisi lain, hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah ini. Keesokan harinya, dengan hati yang masih diliputi keraguan, Karin memutuskan untuk menemui Parjo. Mereka telah berjanji untuk bertemu di sebuah tempat yang tak jauh dari rumahnya. Sebuah kebun yang cukup sepi di pinggir desa. Tempat itu adalah saksi bisu dari keputusan besar yang akan mengubah hidupnya. Saat Karin tiba di sana, Parjo sudah menunggunya dengan penuh kesabaran. Wajahnya yang tua namun tegas tampak tenang, seolah ia sudah yakin bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencananya. Di tangannya, ia memegang sebuah tas kecil yang nampak berat, berisi uang yang dijanjikannya untuk membayar biaya sekolah Karin. "Neng, kamu sudah siap?" tanya Parjo sambil tersenyum ramah, meski ada kilatan kemenangan di matanya. Karin menatap Parjo dengan tatapan yang sulit ditebak. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, di mana masa depannya tergantung pada keputusan yang akan dia ambil. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Karin mengangguk perlahan. "Saya sudah bicara dengan ibu saya, Pak," kata Karin dengan suara pelan. "Dan ibu saya setuju. Saya siap menjalani ini." Parjo tersenyum semakin lebar. Wajahnya menunjukkan rasa puas yang mendalam. "Bagus, Neng. Bapak janji kamu tidak akan menyesal. Mulai sekarang kamu dan keluargamu tidak akan kekurangan apa-apa. Bapak akan pastikan semuanya terjamin." Dengan hati yang masih berat, Karin menerima tas dari Parjo. Di dalamnya, terbungkus rapi dalam amplop coklat, adalah uang yang cukup untuk membayar seluruh biaya sekolahnya hingga lulus. Uang itu bagi Karin adalah tiket menuju masa depan yang lebih baik, meski harus dibayar dengan harga yang mahal, kebebasan dan masa mudanya. Namun, dalam hati kecilnya, Karin berdoa agar keputusan ini adalah yang terbaik, baik untuk dirinya maupun keluarganya, karena mulai saat ini ia bukan hanya seorang gadis muda yang sederhana, tetapi juga istri dari seorang pria yang jauh lebih tua dan penuh dengan rahasia. Dengan tas berisi uang di tangan dan hati yang penuh dengan campuran harapan dan ketakutan, Karin pun pulang ke rumahnya. Di balik pintu rumah yang rapuh, ibunya menunggu dengan cemas, berharap bahwa jalan yang dipilih putrinya akan membawa kebahagiaan, bukan penderitaan. Namun, hanya waktu yang akan menjawab apakah keputusan ini akan membawa kebaikan atau malah menambah beban di pundak Karin yang masih muda. Kabar pernikahan antara Parjo, pria kaya raya yang sudah berusia 60 tahun, dengan Karin, gadis desa yang baru saja menginjak usia 17 tahun, menyebar bak api yang menjilat rerumputan kering di desa itu. Setiap sudut, setiap rumah, bahkan setiap warung kopi di desa tersebut dipenuhi dengan bisik-bisik tentang pernikahan yang dianggap tidak wajar itu. "Parjo memang sudah keterlaluan," salah seorang tetangga berbisik sambil menatap rumah besar Parjo dari jauh. "Masa sudah tua begitu masih saja menikahi anak gadis? Kasihan Karin." Yang lain menimpali. "Apa dia tidak punya pilihan lain? Menikah dengan pria yang bisa jadi kakeknya sendiri?" Cibiran dan komentar pedas seperti itu terus terdengung di sekitar mereka. Namun Parjo tak memperdulikan semua itu. Baginya, pernikahan ini adalah urusannya sendiri. Tak ada yang berhak mencampuri keputusannya, apalagi meremehkan Karin yang kini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Di balik ketegasannya, Parjo memiliki keyakinan bahwa apa yang dilakukannya benar. Ia memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Karin dan keluarganya. Parjo mengurus segala keperluan pernikahan dengan cepat dan efisien. Undangan hanya disebar ke kerabat dekat dan beberapa teman bisnis. Sementara penduduk desa hanya bisa memandang dari kejauhan saat iring-iringan pernikahan lewat dengan mewah. Dalam waktu singkat, Karin resmi menjadi istri keempat Parjo. Sebuah status yang segera mengubah hidupnya secara drastis. Pernikahan itu sendiri berjalan dengan lancar, meski tanpa kemeriahan yang biasanya menyertai acara semacam itu. Parjo memastikan semua tertutup rapat, hanya orang-orang tertentu yang hadir. Sejak saat itu, Karin tak lagi harus memikirkan biaya sekolah atau kelangsungan hidup keluarganya.
Parjo seperti yang dijanjikannya, benar-benar menepati kata-katanya. Semua kebutuhan Karin dipenuhi dengan limpahan materi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, kehidupan barunya sebagai istri seorang juragan kaya ternyata tak seindah yang terlihat dari luar. Sebagai istri keempat, Karin segera menyadari bahwa hidup di rumah besar Parjo bukanlah hal yang mudah. Tiga istri Parjo yang sebelumnya, masing-masing dengan kepribadian dan keinginannya sendiri, tidak menyambut Karin dengan tangan terbuka. Istri pertama Parjo, Ratna, seorang wanita parubaya yang nampak anggun namun penuh ambisi, adalah yang paling tidak menyukai kehadiran Karin. Ia merasa posisinya sebagai istri pertama terganggu oleh gadis muda yang baru masuk ke dalam hidup mereka. Ratna adalah wanita yang cerdas dan tahu bagaimana memanfaatkan situasi, tapi kehadiran Karin membuatnya merasa terancam. Istri kedua, Siti, wanita yang lebih muda dari Ratna namun tetap lebih tua dari Karin, adalah sosok yang pendiam dan cenderung menghindari konflik. Meski demikian, ada kilatan kecemburuan di matanya setiap kali melihat Parjo memperlakukan Karin dengan perhatian yang lebih. Ia memilih untuk tetap diam, namun dalam hatinya Siti merasa keberadaannya semakin terpinggirkan. Sedangkan istri ketiga, Wulan, yang juga masih cukup muda dibandingkan dengan Ratna dan Siti, memiliki karakter yang ceria dan agak manja. Meski awalnya ia tak begitu memperdulikan Karin, lambat laun Wulan mulai merasa cemburu, terutama karena perhatian Parjo yang kini terbagi dengan istri yang baru. Wulan seringkali menunjukkan rasa tidak suka itu dengan cara-cara halus, seperti sindiran atau perlakuan yang sedikit acuh. Karin menyadari ketegangan yang mengisi rumah besar itu. Ia berusaha menjalani perannya sebagai istri dengan baik, bersikap sopan dan menahan diri dari konflik. Namun di dalam hatinya ada perasaan hampa yang sulit diungkapkan. Ia merindukan kehidupan yang sederhana, masa-masa di mana ia tak perlu memikirkan persaingan atau kecemburuan, meski Parjo memperlakukannya dengan baik dan memenuhi segala kebutuhannya. Karin tetap merasa ada sesuatu yang hilang di dalam hidupnya, kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Kehidupan baru Karin penuh dengan kemewahan, namun ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa pernikahan ini bukanlah akhir dari segala masalah, melainkan awal dari tantangan-tantangan baru. Sebagai istri keempat, Karin harus beradaptasi dengan dinamika keluarga besar Parjo, di mana persaingan, kecemburuan, dan ambisi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di tengah segala kemewahan yang mengelilinginya, Karin berusaha menemukan tempatnya di dunia baru ini. Meskipun di dalam hatinya, ia masih bertanya-tanya apakah keputusan yang diambilnya adalah yang terbaik. Tetapi Karin adalah gadis yang kuat. Meskipun baru 17 tahun, ia memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Dengan tekad yang kuat, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjalani hidup barunya ini dengan sebaik-baiknya, apapun tantangan yang menghadang di depan. Meski sulit, Karin percaya bahwa ia mampu menghadapi semuanya. Karena kini ia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya yang bergantung padanya. Dan dengan pemikiran itu, Karin melangkah maju, menghadapi kehidupan barunya dengan keberanian dan keyakinan. Waktu berlalu dan kehidupan Karin di bawah atap besar Parjo yang megah terasa semakin kosong. Meskipun dikelilingi oleh kemewahan, hati Karin tetap hampa. Di dalam benaknya terlintas impian-impian yang dulu ia miliki, mimpi untuk melanjutkan pendidikan, menjalani hidup sederhana dengan keluarganya, dan mungkin suatu hari menemukan cinta sejati. Namun, pernikahannya dengan Parjo telah mengubah segalanya, menempatkannya dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Parjo, meski berusaha memberikan segala yang Karin butuhkan, tak mampu mengisi kekosongan di hati gadis muda itu. Seiring berjalannya waktu, Parjo mulai menyadari bahwa uang dan harta benda yang melimpah tidak bisa memberikan kebahagiaan sejati, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi Karin. Meskipun ia memiliki segala hal yang diimpikan banyak orang, ada satu hal yang tak pernah benar-benar ia miliki, kedamaian dalam hati. Suatu hari, Parjo jatuh sakit. Penyakit yang awalnya terlihat sepele, perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang serius. Meskipun telah berusaha keras mencari pengobatan terbaik, kesehatannya terus memburuk.
Tubuhnya yang dulu kuat kini mulai rapuh, dan wajahnya yang tegas mulai menampakkan guratan-guratan penyesalan. Parjo menyadari bahwa ia tak lagi memiliki banyak waktu. Dalam kondisi yang semakin lemah, Parjo memanggil Karin ke samping tempat tidurnya. Dengan suara yang lemah namun tulus, ia berusaha mengungkapkan perasaannya. "Karin," katanya dengan suara serak, "maafkan Bapak. Bapak tahu, mungkin Bapak telah merenggut masa mudamu. Tapi percayalah, Bapak melakukan ini bukan hanya untuk diri Bapak sendiri. Bapak ingin memastikan bahwa kamu dan keluargamu tidak hidup dalam kesulitan lagi." Karin yang selama ini menyimpan berbagai perasaan dalam hatinya, merasakan air mata yang mengalir di pipinya. Ia menggenggam tangan Parjo yang mulai dingin, mencoba menyalurkan kehangatan yang tersisa di dalam dirinya. "Bapak, saya sudah memaafkan Bapak sejak lama," katanya dengan suara bergetar. "Saya tahu Bapak hanya ingin membantu saya, dan meskipun saya harus mengorbankan banyak hal, saya juga belajar banyak dari Bapak. Saya belajar tentang kehidupan, tentang memberi dan menerima, dan tentang bagaimana hidup bukan hanya untuk diri sendiri." Parjo menatap Karin dengan mata yang mulai sayu, namun dalam pandangan itu tersirat rasa lega. Ia tahu bahwa meskipun ia telah membuat kesalahan dalam hidupnya, ada satu hal yang benar-benar berarti. Hubungannya dengan Karin, meskipun terjalin dengan cara yang tak biasa, telah memberinya pelajaran yang tak ternilai. Beberapa hari kemudian, Parjo meninggal dunia dengan tenang, meninggalkan Karin dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa kehilangan, namun di sisi lain ada perasaan lega yang tak bisa dijelaskan. Kini, tanpa Parjo di sisinya, Karin berdiri di persimpangan hidupnya, menghadapi masa depan yang tak pasti namun penuh harapan. Setelah kepergian Parjo, Karin menyadari bahwa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar dari sekedar menjadi istri seorang pria kaya. Dengan harta warisan yang cukup besar, Karin memutuskan untuk mengubah arah hidupnya. Alih-alih menikmati kekayaan itu untuk dirinya sendiri, Karin memutuskan untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi orang lain. Ia mulai dengan membangun sebuah sekolah di desanya, sebuah tempat di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan yang layak, sesuatu yang dulu hampir ia hilangkan. Selain itu, Karin juga aktif membantu keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Ia mendirikan beberapa panti asuhan dan pusat pelatihan keterampilan bagi para pemuda desa, agar mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Dalam setiap langkah yang diambilnya, Karin selalu teringat akan masa lalunya, bagaimana ia pernah merasa putus asa, dan bagaimana tawaran dari Parjo, meskipun dengan segala konsekuensinya, telah membuka jalan bagi kehidupan yang baru. Kini, meskipun hidup tanpa Parjo, Karin merasa lebih bahagia dan lebih tenang. Ia menemukan makna dalam memberi, dan dari setiap senyum yang ia lihat di wajah anak-anak yang ia bantu, ia merasakan kebahagiaan yang tak bisa digantikan oleh kekayaan materi. Kehidupan Karin memang telah berubah drastis, dan meskipun ada banyak hal yang ia korbankan, pada akhirnya ia menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam berbagi dan membantu sesama. Dalam ingatan Karin, Parjo akan selalu menjadi bagian dari perjalanannya. Seorang pria yang telah mengajarkan padanya bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dibeli, melainkan sesuatu yang tumbuh dari hati yang tulus, dan keinginan untuk membuat dunia ini menjadi tampak lebih baik bagi orang lain. Dan dengan pemikiran itu, Karin melangkah maju dalam hidupnya, membawa warisan dari Parjo dalam setiap tindakan baik yang ia lakukan. Karin yang kini telah menjadi wanita dewasa, menjalani hidup dengan penuh makna. Meski pernikahannya dengan Parjo penuh dengan tantangan dan kontroversi, ia memilih untuk melihatnya sebagai pelajaran berharga dalam hidupnya. Dalam hatinya, Karin selalu mengenang Parjo sebagai pria yang baik, meski dengan caranya sendiri telah memberinya kehidupan yang lebih baik, dan di setiap senyum anak-anak yang ia bantu, Karin menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya.